ibu nyuk ngapura. Dadi ibu rikala jaman semono ora iso ngomong nira sampe. Hong trastas tu mana sidem sekarang bona langgang hong. Hong trastas tu mana sidem sekarang bona langgang hong. Hong trastas tu mana sidem sekarang bona langgang hong. Kulunun ingkang tanpa pindah. Duh Gusti ingkang karya jagat. Kulunun ingkang tanpa pindah. Sedaya pini sepuh para leluhur. Joma jujapun makuna purwa madewasana. Kulunun ingkang tanpa pindah. Para ratu-ratu nedanyang ingkang ngomong tlatah jagat menika, jagat alit jagat ageng jagat ketinggal boten ketinggal. Para ratu-ratu nedanyang ingkang ngomong tlatah Nusantara, tlatah Jawa Jawa Tengah Jawa lan Jawa Wetan. Dan yang ingkang bareksa jaga pangenan kula menembah menika lan sakti wonten pangenan menika kula nuwun ingkang tanpa pindah. Lan sedaya titah ingkang wujud sukma ingkang tesih jumeneng ten pangenan menika lan ugi disumarekaken kiwetengan pangenan menika kula nuwun ingkang tanpa pindah. Enten lepat luput dalam sak rombongan dugiken pangenan panjenengan nyambangi pangenan panjenengan ugi menambah bekti mring Gusti lan sedaya pini sepuh leluhur saderengipun nyuwun agung pangaksami. Duh Gusti ingkang karya jagat paring pangapunten kagem sukma sejati sedaya pini sepuh para leluhur jama jujo kuna purwa madewasana kagem para ratu-ratu nedanyang kang ngomong tlatah jagat menika jagat alit jagat ageng jagat ketinggal boten ketinggal kagem para ratu-ratu nedanyang kang ngomong tlatah Nusantara tlatah Jawa Tengah Jawa lan Jawa Wetan kagem danyang ingkang bareksa jaga pangenan menika lan sakiwetan pangenan menika ugi kagem sedaya titah ingkang wujud sukma ten pangenan menika lan disumarekaken kiwetengan pangenan menika paringana pangapunten klepatanipun jenengan lebet kasedan jati ingkang wajibipun nitis numitis milih raga anyar kersane enggal nitis numitis dereke darmane dados titah kang mulya. Hong trastas sidem sekarang Kulunun ingkang tanpa pindah saderengipun atur sembah bekti dalam pribadi kados para hyang, para diwang, para dewa, para bathara. Dinten menika dalem sowan melih nyambangi pangenan Plereman putra dalem ingkang agung rikala jaman sementen. Putra kinasih dalem pribadi rikala jaman sementen. Dados ibu rikala jaman sementen boten saged nata sampurna. Matur nuwun dalem ucapan kagem sukma para resi para begawan ingkang jaman menika purun nata putra dalem pribadi dinten menika dalem ngangge raga anyar sowan melih ten pangenan menika atur sembah bekti dalem pribadi kagem para brahmana para wiku kang wicaksana sampun purun nata ngomong putra kula rikala jaman sementen mung kedah kedadian kados menen nyun pangapura sakadhanipun dados rani rikala jaman sementen dalem boten saged medalke sabda netulung panjenengan sedaya rikala jaman sementen sepindah melih dalam pribadi nyun agunge pangapura boten saged derek nyangga susahe panjenengan rikala jaman sementen matur nuwun kathah dalam ucapan ngangge sarana raga anyar menika menusidem sekarang kanggo sira sukma putra ingsun rikala jaman semono jumeneng ora ning raga nira kang anyar saiki tatanan raga nira ora usah keguda mring pangkat derajat dhuwur-dhuwur ora usah keguda bab kadonya nemen-nemen cukup nata pribadi nira nata keluarga nira nata putra-putra nira ben dadi putra-putra kang pinunjul kanggo sakiwetengan
Pangestu ibu tansah pinayungi sira sarana raga-raga anyar. Tetep tak paringi pangestu Nggar. Mlaku. Donga ibu tansah pinayungi sira. Kanthi kapanpun sira nitis nganggo raga anyar. Tak pangestuni. Ibu nyuk ngapura. Dadi ibu rikala jaman semono ora iso ngomong nira sampe ngomong butuh nira. Purane akeh tak tebus. Tetep tak tebus kabeh. Jaman iki ditemokke nira mring ingsun ibu. Tak bungku tetep. Leremo. Hong triasas temono sidem sekarang bono langgang hong. Kula nuwun kula ningkang tanpa pepindah. Iwang pangsa jagat, iwang pangsa tirta, iwang pangsa maruta, Bapak angkasa Ibu bumi. Nyun saripat ini jagat. Nyampurnake sukma-sukma kumara. Nyampurnake titah-titah ingkang dereng tumitis, ingkang tesih manjing teng pangenan menika. Lan sak kiwetengen pangenan menika. Nyun disempurnake sedaya sukma-sukma kumara menika. Kersane mantuk ten kawiwahan. Enggal nitis numitis ndereke darmane dados titah kang mulya. Dinten menika sarana raga anyar. Insun cabut sepoto rikala jaman semono. Tak lila legawake sak kabehe. Badar kabeh sepoto ingsun dina iki tak cabut. Wis cukup lerem sak kabeh. Ben iso mbangun jaya kang anyar. Nyun welase Gusti ingkang karya jagat. Nyun welase para hiwang, para hyang, para dewa, para betara. Nyucake para sukma-sukma kumara. Sampurna sedayanipun. Seseni jagat saisine dinten menika sabda pun medal sarana raga anyar. Tak tutup wangsa lawas. Wis mlaku wangsa anyar. Sing utang kudu nyaur. Sing oleh kudu nampa, ora iso ditampik. Nderekke dharma sak dharma titah. Sidem sekarang. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam, Om Namo Buddhaya, salam sehat, selamat sejahtera untuk kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ketemu lagi dengan Simbo. Simbo sedang berada di sebuah lokasi, situs candi, sudah masuk dinas PBCB, yang disebut dengan Candi Kebo Ireng, yang berada di Dusun Kebo Ireng, masuk Ngerong, Gempol, Pasuruan, Jawa Timur. Jadi memang ini lokasi dulu pernah saya datengin dan memang sudah saya unggah videonya awal-awal saya membuat channel ini tadi. Dan kebetulan di saat itu dan saat ini pun hasilnya tetap sama. Jadi ini merupakan sebuah candi pedharmaan yang diperuntukkan untuk seorang putra dari seorang putri atau Rani Kendedes ini. Jadi ini kembali saya ingatkan bahwa candi pedharmaan itu tidak identik satu nggih. Jadi candi pedharmaan itu bisa dibuat di beberapa tempat sesuai aliran yang memuja seorang penguasa atau raja ataupun keluarga raja yang pernah berkuasa ini sesuai aliran yang memuja beliau, aliran Wisnu sendiri, aliran Shiva sendiri, aliran Shiva Buddha pun sendiri. Makanya banyak ditemukan banyak bangunan pedharmaan sesuai aliran yang memuja para penguasa ini tadi. Ini pun sudah dijelaskan di lewat Serat Negara Kertagama bahwa salah satu memang pedharmaan dari yang disebut dengan Batara Parameswara itu yang berada di
Mireng, tanah Mireng kalau nggak salah nggih, saya agak lupa bagian ayat ke berapa itu, di Serat Negara Kertagama. Tetapi dari bentuk, pondasi bangunan dan bentuk relief di bangunan ini memang identik dengan bentuk-bentuk Candi Pedarman. Ada terlihat masih, bentuk, kinara-kinari ini yang identik dengan Candi Pedarman, ada juga, bentuk dari, Gopala atau Kupolo ini tadi atau Kala ini tadi, yang merupakan perwujudan dari Dewa Wisnu yang disebut dengan Boma Tama ini tadi. Dan selain itu unsur tengah dari bentuk candi ini yang luar memang dari batu andesit. Dan batu ini mirip sebagian dengan batu yang ada di Candi Sukoreno, Candi Kesiman ini yang di kuburan ini yang masih tahap ekskavasi juga. Dan di dalamnya ini ada batu merah yang polos, tidak ada reliefnya. Ini memang identik di era-era Kediri kalau bagi saya pribadi nggih, dan juga di era-era Medang, tapi kalau era Medang itu batu batanya agak tebal dan tidak ada relief di atasnya. Jadi di era Majapahit itu reliefnya agak bentuk lurus melengkung, di era Raja Gerindrawardana itu reliefnya agak bundar seperti itu dan agak tipis. Jadi di sini batu batanya polos dan memang warna pun pembakaran ini agak berbeda-beda dengan satu bata-bata lainnya. Ini yang juga identik dengan sistem pembakaran di era per era. Itu agak ada tanda-tanda khususnya perbedaan era per era ini tadi. Dari bentuk bangunan candi ini memang identik dengan aliran Siwa, kental banget di aliran Siwa ini. Karena saya dulu memang di Jawa Tengah diberikan wedaran seorang Maesa Wong Taleng ini dari kecil sudah dititipkan kepada para Brahmana untuk dididik secara ilmu keagamannya lebih kental. Karena seorang Dewi Kendedes atau Rani Kendedes atau Putri Kendedes ini tidak ingin anaknya ini mengikuti jejak Ken Arok ini tadi untuk saling merebut kekuasaan dan hingga membunuh saudara-saudara kandung ataupun masih terah satu keluarga. Tetapi karena memang ada satu faktor terjadi pertikaian masih di Singosari saat itu setelah tiadanya Ken Arok ini tadi, Maesa Wang Taleng kembali dipanggil, diminta untuk datang ke dalam ibu kota untuk menggantikan seorang Toh Jaya ini, menggantikan sementara. Setelah ini nanti terbunuhnya Toh Jaya, baru Maesa Wang Taleng, kemudian baru Wisnu Wardana, baru Raja Kertanegara, dan baru berdirinya Kerajaan Majapahit. Jadi memang di sini muncul era-eranya Singosari. Dan kita ketahui bahwa sebuah pedarmaan dibangun itu setelah 12 tahun meninggalnya seorang keluarga raja atau raja itu sendiri. Jadi memang menurut lencana yang ditemukan di sini atau simbol ini tadi, itu memang simbol yang di luarnya ada bentuk mataharinya, di tengahnya ada Dewa Siwa yang menunggang kuda. Ini identik dengan era-era Raden Wijaya. Yang Raden Wijaya ini merupakan buyut dari Maheso Wang Ateleng. Jadi ada garis merah ya kan jadinya. Jadi memang awal di sini merupakan candi pembujaan yang termasuk dengan sistemnya seperti candi Pancawara ini tadi. Kemudian setelah Maheso Wang Ateleng meninggal dan para pengikut dari aliran Siwa Buddha ini tadi mendarmakan seorang Maheso Ateleng, disinilah salah satu pedarmaan beliau. Cuma itu yang bisa Simbok Wedar dari interaksi Indargi di tempat ini. Semoga menambah wawasan pengetahuan kita tentang leluhur-leluhur pribadi kita di Nusantara, terutama di tanah Jawa. Sekali lagi saya sebagai mediator bila ada salah ucap mengatakan kisah-kisah sejarah di masa lalu kepada pini sepuh leluhur, saya pribadi nyun maaf yang sebesar-besarnya. Matur nuwun, Rahayu Sagung Dumadi.